Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliska Frizia dari kelas Sistem Informasi Reguler. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang menjelaskan organisasi atau pengelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek tersebut. Kemudian, kesimpulan dari materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi, dan yang terakhir tentang kesimpulan dari materi membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Organisasi tata kelola proyek. Pada sistem ini akan dipimpin oleh project leader, kemudian memiliki 4 manajer, yaitu planning manager, problem analysis manager, design manager, dan project manager. Planning manager membawahi sistem analis, interviewer, staff supporting, dan technical writer. Problem analysis manager membawahi business analyst, interviewer, staff supporting, dan staff administrator. Untuk design manager membawahi database designer, web programming, user testing, UI UX designer. Staff supporting, staff administrator, dan dokumentator. Dan yang terakhir, project manager membawahi database designer, web programming, user testing, interviewer, staff supporting, dan dokumentator. Anggaran proyek. Judul proyek, manajemen proyek sistem informasi penyewaan studio musik berbasis website studi kasus studio musik kencana. Sasaran proyek, pemilik studio musik dan penyewa studio musik. Tujuan proyek, membangun aplikasi berbasis website yang dapat memberikan informasi studio yang valid dan proses penyewaan studio yang cepat tanpa harus datang ke studio. Metode pengembangan sistemnya menggunakan metode prototype. Yang pertama ada kode stack 112, melakukan wawancara dengan pihak studio musik kencana, dilakukan oleh interviewer sebanyak 2 orang, lama harinya 2 hari, jumlah honornya 100.000, total bayarnya 400.000. Alat yang diperlukan, yang pertama ada alat perekam sebanyak 1 buah, harganya 150.000, total bayarnya 150.000. Yang kedua ada TK per paket, jumlahnya 2, harganya 50.000, total bayarnya 100.000. Biaya perjalanan dinas menyewa mobil dengan lama 1 hari, harganya 250.000, total bayarnya 250.000, jadi total keseluruhannya 900.000. Yang kedua ada 1.2, mengidentifikasi prosedur dan proses sistem yang ada pada studio musik kencana, dilakukan oleh sistem analis sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 2 hari, jumlah honornya 200.000, total bayarnya 400.000. Peralatan yang diperlukan, yang pertama Microsoft Visio lisensi sebanyak 1 buah, harganya 150.000, total bayarnya 150.000. Yang kedua ada TK per paket, jumlahnya 1, harganya 50.000, total bayarnya 50.000, sehingga total keseluruhannya 600.000. Ketiga, 1.4, membuat dokumentasi hasil perencanaan, dilakukan oleh dokumentator sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 1 hari, jumlah honornya 100.000, total bayarnya 100.000. Peralatan yang diperlukan yaitu software Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 1 buah, harganya 150.000, total bayarnya 150.000. Yang kedua ada ATK per paket, jumlahnya 1, harganya 50.000 dan total bayarnya 50.000, sehingga total keseluruhannya 300.000. Yang keempat, 2.1.1 merumuskan permasalahan yang harus diselesaikan pada sistem. SDM pelaksananya yang pertama ada business analyst 1 orang, lama kerjanya 2 hari, jumlah honornya 200, jadi total bayarnya 400. Yang kedua ada problem analysis manager, jumlahnya 1 orang, lama hari kerjanya 2 hari, jumlah honornya 250, total bayarnya 500.000. Yang ketiga ada sistem analis, sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 2 hari, jumlah honornya 200.000 dan total bayarnya 400.000. Peralatan yang diperlukan ada software Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 3 buah, harganya 150.000, total bayarnya 450.000. Yang kedua ada ATK per paket, jumlahnya 3, harganya 50.000, jadi total bayarnya 150.000, sehingga total keseluruhannya 2.050.000. Yang kelima, 2.2, membuat dokumentasi hasil dari analisis masalah pada sistem. Yang pertama ada dokumentator, yang kedua ada staf administrator,
sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 2 hari, dan total bayar honornya itu 100.000 sehingga total bayarnya per orang 200.000. Peralatan yang diperlukan ada software Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 2 buah, harganya 150.000 sehingga total bayarnya 300.000. Yang kedua ada TK per paket sebanyak 2 paket, yaitu harganya 50.000 sehingga total bayarnya 100.000 sehingga total keseluruhannya 800.000. Yang keenam, 3.1.1 menentukan kebutuhan apa saja yang diterapkan oleh sistem. Yang pertama dilakukan oleh Problem Analysis Manager sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 2 hari, total honornya 250, jadi total bayarnya 500.000. Yang kedua ada Business Analyst, jumlahnya 1 orang, lama hari kerjanya 2 hari, jumlah honornya 200.000, jadi total bayarnya 400.000. Peralatan yang diperlukan, yang pertama ada software Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 2 buah, harganya 150.000, jadi total bayarnya 300.000. Yang kedua ada ATK per paket sebanyak 2 paket, harganya 50.000, jadi total bayarnya 100.000 sehingga total keseluruhannya 1.300.000. Yang ketujuh ada 4.1.1 merancang database sistem pada studio musik kencana yang dilakukan oleh database designer sebanyak 1 orang selama 5 hari, jumlah honornya 250.000, total bayarnya 1.250.000. Yang kedua ada staff supporting sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 5 hari, jumlah honornya 100.000 sehingga total bayarnya 500.000. Peralatan yang diperlukan ada Oracle Database sebanyak 1 buah, harganya 100.000, jadi totalnya 100.000. Yang kedua ada software Microsoft Office 365 lisensi, jumlahnya 2, harganya 150.000, jadi total bayarnya 300.000. Dan yang terakhir ada paket internet sebanyak 2 buah, harganya 100.000, jadi total bayarnya 200.000 sehingga total keseluruhannya 2.350.000. Ke-8, 4.2 merancang program sistem dan interface sistem. SDM pelaksananya ada UI Designer, UX Designer, dan Design Manager, yaitu jumlahnya masing-masing 1 orang, lama hari kerjanya 500.000. Untuk honornya UI Designer dan UX Designer 300.000 sehingga total bayar mereka 1.500.000. Untuk Design Manager 1 orang 1 hari, jumlah honornya 250.000 sehingga total bayarnya 1.250.000. Dan yang terakhir ada staff supporting sebanyak 1 orang, lama kerjanya 1 hari, jumlah honornya 100.000. Peralatan yang diperlukan ada pertama software Figma lisensi sebanyak 2 buah, harganya 100.000, total bayarnya 200.000. Yang kedua ada paket internet sebanyak 4 buah, harganya 100.000, jadi total bayarnya 400.000. Dan yang ketiga ada ATK per paket sebanyak 4, harganya 50.000, total bayarnya 200.000 sehingga total keseluruhannya 5.150.000. Yang ke-9, 4.2.1 yaitu membuat desain web sesuai dengan rekrutmen. Yang pertama ada web programmer sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 7 hari, jumlah honornya 300.000, total bayarnya 2.100.000. Yang kedua ada designer manager, jumlahnya 1 orang, lama hari kerjanya 3 hari, jumlah honornya 250.000, total bayarnya 750.000. Yang ketiga ada staff supporting sebanyak 1 orang, lama hari kerjanya 3 hari, jumlah honornya 100.000, jadi total bayarnya 300.000. Peralatan yang diperlukan yang pertama ada software Sublime Text sebanyak 1, harganya 100.000, total bayarnya 100.000. Yang kedua ada TK per paket, jumlahnya 3, harganya 50.000 sehingga total bayarnya 150.000. Yang ketiga ada pakai internet sebanyak 3 buah, harganya 100.000 sehingga total bayarnya 300.000. Jadi total keseluruhannya 3.700.000. Yang ke-10, 4.3 melakukan review sistem sebelum dilakukan uji coba yang dilakukan oleh designer manager, web programming, database designer, UI designer, UX designer, dan staff supporting. Jumlahnya masing-masing 1 orang, lama hari kerjanya 1 hari. Untuk designer manager, web programming, database designer, UX designer itu jumlah honornya 250, jadi total bayarnya 250 untuk masing-masing orang. Sedangkan untuk staff supporting itu honornya 100.000, jadi total bayarnya 100.000. Peralatan yang diperlukan ada pakai internet sebanyak 5 buah, harganya 100.000 sehingga total bayarnya 500.000. Yang kedua ada paket ATK per paket, jumlah banyak 3,
harganya 50.000 jadi 150.000 sehingga total keseluruhannya 2.250.000. Yang ke-11 4.4 mengevaluasi hasil rancangan sistem yang dilakukan oleh designer manager, web programmer, database designer, UX designer, UI designer, dan staff supporting. Ini sama seperti yang atas tadi jumlah honornya, terus peralatan yang diperlukan itu ada ATK per paket sebanyak 6 paket, harganya 50.000, total bayarnya 300.000 sehingga total keseluruhannya 1.650.000. Yang ke-12 4.5 membuat dokumentasi hasil perancangan sistem dilakukan oleh dokumentator sebanyak 1 orang selama 4 hari, total honornya 100.000 sehingga total bayarnya 400.000. Peralatan yang diperlukan itu ada Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 1 buah, harganya 150.000, total bayarnya 150.000, dan ada ATK per paket sebanyak 2 buah, harganya 50.000, total bayarnya 100.000 sehingga total keseluruhannya 1.220.000. Yang ke-13 5.1 yaitu instalasi sistem yang dilakukan oleh web programmer dan project manager, jumlahnya 1 orang masing-masing, lama harinya 1 hari. Untuk web programmer 250.000, untuk project manager 320.000 sehingga total bayarnya untuk web programmer 250.000 dan project manager 320.000. Peralatan yang diperlukan ada software Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 1 buah, harganya 150.000, total bayarnya 150.000, dan ada ATK per paket jumlahnya 2, harganya 50.000 sehingga total bayarnya 100.000 sehingga total keseluruhannya 1.220.000. 5.2 melakukan uji coba sistem yang dilakukan oleh user testing sebanyak 1 orang, lama harinya 20 hari, jumlah honornya 70.000 hingga total bayarnya 1.400.000. Yang kedua ada project manager, jumlahnya 1 orang, lama harinya 1 hari, total honornya 320.000 jadi total bayarnya 320.000. Peralatan yang diperlukan ada ATK per paket dan paket internet, jumlahnya 1 kan 20, harganya sama-sama 50.000. Untuk ATK total bayarnya 50, untuk pakai internet 1 juta sehingga total keseluruhannya 1.870.000. Dan sampai dengan taks ke-21 yaitu 6.6 membuat dokumentasi hasil akhir dari perancangan sistem yang dilakukan oleh dokumentator sebanyak 1 orang, dalam hari kerjanya 5 hari, jumlah honornya 100.000 sehingga total bayarnya 500.000. Alat yang diperlukan ada software Microsoft Office 365 lisensi sebanyak 1 buah, harganya 150.000, total bayarnya 150.000, dan ATK per paket sebanyak 1 buah, harganya 50.000, total bayarnya 50.000 sehingga total keseluruhannya 700.000. Setelah digabung tadi semua taksnya, jadi total untuk membangun sistem ini sebesar Rp30.665.000. Materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Mengapa terjadinya sebuah pengembangan sistem? Ada 4 faktor. Yang pertama, timbulnya permasalahan. Kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Ketiga, adanya instruksi perubahan. Keempat, adanya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, terdapat kebijakan terhadap pengembangan sistem informasi. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Berikut ialah pentingnya manajemen proyek sistem informasi. Faktor yang ditekankan oleh manajemen proyek. Yang pertama ada manusia. Faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Yang kedua masalah.
Diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitasnya dan ruang lingkupnya, pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknik dan batas pun harus didefinisikan. Yang ketiga ada proses untuk memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembang sistem yang akan dibangun. Jadi, suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan, pengembangan sistem tidak akan mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Materi, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Apa itu perencanaan? Yaitu proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuannya, pertama, memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara. Ketiga, dasar peraturan alokasi sumber daya. Dan keempat, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan ada dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Berikut ialah alat bantu pengelolaan proyek. Kebanyakan proyek memakai WBS untuk pengembangan sistemnya. Apa itu Work Background Structure? Yaitu suatu pengembangan aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Mengapa menggunakan WBS? Karena pertama, untuk mengidentifikasi pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kedua, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi. Ketiga, menanggulangi penyimpangan. Dan terakhir, sebagai alat kontrol. Mekanisme rencana aktivitas proyek. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Penentuan metodenya harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada metode System Development Life Cycle atau SDLC. Yang kedua metode Rapid Application Development. Ketiga ada model spiral. Keempat model prototyping dan lain-lain. Jadi, kunci untuk semua rencana adalah memecahkan aktivitas yang diinginkan dalam sebuah bagian kecil agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Untuk mencapainya, kita harus memakai alat bantu pengembangan proyek, yaitu salah satunya bisa menggunakan WBS agar pengembangan proyek kita bisa berjalan dengan lancar serta memilih metode yang cocok serta tepat dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Terakhir, materi membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Anggaran proyek bersifat terbatas karena didapatkan dari estimasi biaya yang dianggarkan, serta penggunaan anggaran yang dikontrol. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Apa itu estimasi biaya? Estimasi biaya ialah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Dalam melakukan estimasi biaya, hal-hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar. Kedua, kebijakan estimasi biaya. Ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Dan terakhir, rencana manajemen proyek. Apa itu anggaran proyek? Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan, yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Menyusun anggaran proyek yaitu menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Dalam penyusunan anggaran proyek harus memperhatikan: yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan terakhir, kontrak. Komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklarifikasikan dalam 4 kategori utama, yaitu biaya penggandaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan biaya operasi. Jadi, dalam membuat anggaran biaya, kita harus memperhatikan estimasi biaya yang dianggarkan, serta penggunaan anggaran yang dikontrol, karena anggaran proyek ini bersifat terbatas, sehingga kita harus mempertimbangkannya dengan baik agar sistem yang dikembangkan bisa mencapai tujuannya.